Keuntungan besar seperti itu terlalu memikat, dan pengaruh tiga organisasi bawah tanah utama Radiant City menjangkau setiap sudut negara, jadi wajar jika mereka dapat menuai hasilnya. Setiap tahun memberi mereka keuntungan yang tak terukur, dan ini bahkan dalam keadaan di mana negara memonopoli industri, sementara menguasai logam langka sebagai sumber daya strategis. Negara itu bahkan melarang ekspor. Tiga organisasi bawah tanah menamai kompetisi ini Turnamen Insinyur Jiwa Elit Kota Radian, dan itu membonceng reputasi Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Huo Yuhao memutuskan untuk memilih organisasi bawah tanah terkuat dari ketiganya, karena organisasi ini juga secara diam-diam terpinggirkan dan ditekan oleh dua lainnya, Dusquater Alliance. Dia adalah satu-satunya yang tahu alasan di balik keputusannya. Babak penyisihan Dusquater Alliance direncanakan untuk dilakukan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Salah satu alasan dipilihnya tempat ini adalah karena hotel ini tidak jauh dari Brilliant Delict Hotel, sehingga para peserta tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh. Lagi pula Huo Yuhao bukanlah orang yang mobile, dan perjalanan panjang akan menjadi beban baginya. Dia tidak bisa membiarkan Wang Dong'er mendorongnya ke dalam kota. The Green Hotel memiliki nama yang unik dan berkarakter. Jaraknya sedikit lebih dari 1 kilometer dari Brilliant Delict Hotel, dan hanya berjarak 2 kilometer dari istana kerajaan Sun Moon Empire. Terletak di lokasi yang sangat prima dan menguntungkan. Namun, orang sering salah mengucapkan namanya, sehingga orang dengan mudah salah memahami tempat ini sebagai hotel cinta romantis. Namun, karena fakta inilah tempat ini menjadi cukup terkenal. Properti ini milik Dusquater Alliance, tetapi tidak ada yang tahu apakah markas Dusquater Alliance juga berlokasi di sini. The Green Hotel dibangun dalam skala yang lebih kecil dari Brilliant Delict Hotel. Hanya ada 5 tingkat di atas tanah, tetapi mereka yang akrab dengan hotel ini mengerti bahwa substansi aslinya ada di bawah tanah. Ada 4 pria berotot yang mengenakan jubah prajurit hitam berdiri di luar pintu utama hotel. Tingginya lebih dari 2 meter, dan mereka mengamati kerumunan orang yang berjalan dengan mata sedingin es. Huo Yuhao dan kelompoknya bahkan belum mendekat ketika salah satu dari mereka melangkah dan menghalangi jalan mereka. Hotel tidak buka untuk bisnis hari ini. Silakan pergi, Huo Yuhao masih duduk di kursi roda. Dia tersenyum dan berkata, kami di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Insinyur Jiwa Elit Kota Radian. Pria berbaju hitam itu tertegun sejenak, tetapi ekspresinya kemudian menjadi sedikit lebih lembut. Insinyur jiwa dijunjung tinggi di dalam kekaisaran Sun Moon dibandingkan dengan kerajaan lain, dan menyinggung seorang insinyur jiwa bukanlah pilihan cerdas bahkan jika pihak lain memiliki peringkat yang sederhana. Maaf, Soul Engineer. Babak penyisihan sudah dimulai, dan akan segera berakhir. Kamu terlambat. Pria berbaju hitam berbicara dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, tetapi ekspresinya sedikit lebih hormat dari sebelumnya. Mungkin perubahan sikapnya juga karena aura misterius dari Hichaito memengaruhi pikirannya, Huo Yuhao juga tampak sedikit sedih. Sayang sekali. Saya awalnya percaya bahwa saya bisa mewakili Dusquater Alliance untuk berpartisipasi di babak final, dan mungkin membantu kalian mengklaim kejuaraan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan 100.000 koin jiwa emas, dan saya akan bertaruh bahwa saya dapat melewati babak penyisihan hari ini. Lagi pula tidak ada banyak waktu tersisa, jadi kalian akan memenangkan sejumlah besar uang bahkan jika saya tidak melakukannya. Tetapi jika saya melakukannya, itu juga berarti bahwa Dusquater Alliance akan memiliki insinyur jiwa lain yang relatif luar biasa untuk berpartisipasi di babak final. Ini adalah situasi win-win untuk kalian, benar kan? Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. 100.000 koin jiwa emas, apakah kamu yakin? Bisnis taruhan bawah tanah ini bukanlah rahasia. Organisasi bawah tanah tidak akan mampu menyelenggarakan kompetisi sebesar ini tanpa persetujuan implisit dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pria berbaju hitam tidak menghindari pertanyaan itu, tetapi dia masih terkejut dengan jumlah yang baru saja dikutip Huo Yuhao. Bahkan keluarga bangsawan jarang bisa mengutip jumlah seperti itu. Dan orang ini bertaruh pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak takut bahwa Dusquater Alliance akan memainkan beberapa trik kotor untuk memenangkan uangnya? Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, saya percaya bahwa Dusquater Alliance akan adil.
Jika Anda tidak dapat membuat keputusan ini, tolong sampaikan kepada atasan Anda, tolong tunggu di sini. Pria berbaju hitam itu tampak lebih hormat dari sebelumnya. Dia membungkuk kepada Huo Yuhao dengan sopan sebelum dia berjalan cepat kembali ke pintu utama hotel hijau dan mengatakan sesuatu kepada teman-temannya sebelum dengan cepat memasuki hotel. Tidak butuh waktu lama, seorang pria parubaya mengenakan gaun putih panjang dan elegan melangkah keluar dari pintu utama Green Hotel. Dia segera melihat Huo Yuhao, dan dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan sebelum dia tersenyum berseri-seri dan berkata, "Maaf, bawahanku terlalu kekanak-kanakan. Silakan ikuti aku, para tamu terhormatku." Dia memberi isyarat untuk mengundang mereka ke hotel saat dia berbicara. Huo Yuhao sedikit terkejut melihat betapa jujurnya orang ini. Dia mengangguk sebagai tanda terima sebelum Wang Dong'er mendorongnya ke Green Hotel. The Green Hotel memang cukup sederhana. Tata letaknya sangat sederhana, dan tidak ada yang tahu dari penampilannya bahwa tempat ini adalah lokasi nomor 1 yang melambangkan pengaruh organisasi bawah tanah. Selain itu, ini juga merupakan salah satu benteng penting di Squatter Alliance. Tata letak hotel terasa halus dan ramping. Ada dekorasi dan ornamen porselen putih di mana-mana, bahkan lantai dan dindingnya terbuat dari porselen putih. Putih dan merah adalah warna utama. Wang Dong'er mengamati sekelilingnya saat dia mendorong kursi roda Huo Yuhao. Dia berpikir dalam hati, apakah dekorasi merah itu menandakan darah segar? Apa arti semua porselen putih ini? Darah segar di antara semua putih bersih? Pria parubaya itu berhenti berjalan begitu mereka memasuki hotel dan berkata, "Para tamu yang saya hormati, bolehkah saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Huo Yuhao berkata, "Kakakku dan aku akan mengikuti kompetisi." Dia menunjuk Hichaito di sampingnya saat dia berbicara. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya memanggil kalian berdua?" Huo Yuhao menjawab, "Kakakku bernama Tangxi, dan aku bernama Tangwu." Mata pria parubaya itu berbinar. Dia jelas tahu bahwa mereka berdua menggurui dia, dan ini pasti bukan nama asli mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak menyebutkan nama-nama ini secara acak. Nenek moyang asli sekte Tang bernama Tangsan, jadi dia pasti tidak akan membuat nama yang identik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia datang dengan Tangxi dan Tangwu. Pria itu tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Banyak insinyur jiwa memiliki preferensi dan reservasi mereka sendiri, dan banyak orang masih relatif berhati-hati. Karena mereka berpartisipasi dalam kompetisi bawah tanah, ada beberapa kontestan yang menggunakan nama palsu. Organisasi bawah tanah ini juga jelas tidak mempertahankan para insinyur jiwa ini berdasarkan nama mereka. Penting bagi organisasi-organisasi ini untuk tidak menyelidiki informasi pribadi para insinyur jiwa ini, karena organisasi-organisasi ini hanya dapat menahan mereka di sini jika mereka memberikan keuntungan. Kompetisi sudah berlangsung cukup lama, dan akan segera berakhir. Waktu sangat penting. Mengapa kalian berdua tidak memverifikasi bahwa kalian adalah insinyur jiwa terlebih dahulu? Dan saya akan segera mengatur entry Anda ke dalam kompetisi. Juga, tentang taruhan yang baru saja kamu sebutkan, Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan Wang Dong'er memberikan kartu emas gelap ke depan dari belakangnya. Ini adalah kartu VIP emas hitam bank emas yang menguntungkan yang dapat digunakan di seluruh benua. Xiaona, ikuti tuan ini setelahnya untuk memasang taruhan kita. Huo Yuhao berbicara dengan jelas sambil mengangkat tangan kanannya, dan pria parubaya itu melihat kilatan di depan matanya sebelum belati pendek muncul di tangan kanan Huo Yuhao. Seberkas cahaya putih melonjak saat aura pedang setajam silet membubung ke udara dan melolong nyaring ke langit. Metode Hichaito bahkan lebih sederhana. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan meriam jiwa yang sangat besar, yang dia tunjuk ke pria parubaya itu. Keringat dingin keluar dari dahi pria itu, dan dia buru-buru berkata, "Tenang, teman-teman. Kalian telah diverifikasi sepenuhnya." Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Karena kamu mengatakan bahwa kami tepat waktu, maka bawa kami ke sana secepat mungkin." Dia secara bertahap menarik belati harimau putihnya saat dia berbicara. Huo Yuhao selalu membawa satu-satunya barang peninggalan ibunya. Dia bukan lagi pemuda yang belum dewasa seperti dulu, dan dia telah melakukan beberapa penelitian dan penyelidikan terhadap belati harimau putihnya.
Dia menyadari bahwa belati harimau putihnya adalah alat jiwa pertarungan jarak dekat kelas 5, dan itu memiliki keterampilan jiwa yang disebut Devour. Selama serangan lawannya tidak melebihi batas penyerapan belati macan putih, belati itu dapat mengkonsumsi serangan itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, yang akan dilepaskan pada serangan berikutnya. Kembali ketika dia pertama kali memasuki hutan Great Stardew bertahun-tahun yang lalu, dia mengandalkan karakteristik khusus White Tiger Dagger untuk bertahan hidup setelah dia disergap oleh monster jiwa 10 tahun itu. Menir menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia mengantar Huo Yuhao dan yang lainnya ke beberapa lift jiwa di bagian dalam hotel. Dia menggunakan pemancar jiwa untuk menyampaikan beberapa pesan sebelum dia mengarahkan mereka berempat ke lift. Lift turun sepenuhnya, dan berhenti setelah sekitar 10 detik. Ketika pintu lift terbuka lagi, terdengar hiruk-pikuk suara, bersama dengan bau kuat kertas dan logam yang tercium di wajah mereka. Adegan ini sangat berbeda dari kesederhanaan lobi utama. Kemegahan berkilau dari dunia bawah tanah hotel membuat semua orang terpesona. Semuanya berwarna emas, bahkan cerminnya. Rasanya dunia bawah tanah ini seluruhnya terbuat dari emas. Menir membawa mereka keluar dari lift, dan mereka melintasi aula bundar yang mewah sebelum masuk melalui pintu tepat di depan mereka. Ada dua penjaga yang berdiri di dekat pintu, yang segera membuka pintu besar itu saat melihat manajernya. Rasanya seperti mereka telah memasuki dunia lain begitu mereka melangkah masuk. Tidak banyak cahaya di tempat ini, dan cahaya yang ada di sana tampak jauh lebih lembut. Namun, besarnya tempat ini menyebabkan Huo Yuhao bereaksi dengan takjub. Mereka berada di dalam aula berkubah melingkar, di mana langit-langit aula tampaknya terbuat dari garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin secara teratur dan berirama. Kubah yang sangat besar menyediakan cukup cahaya untuk aula yang luas, dan deretan kursi terbentang rapi di lorong, sementara ada eskalator spiral yang mengarah ke atas di sekitar kursi. Ada ruangan melingkar yang melayang di ujung setiap penerbangan eskalator jiwa. Dan tidak ada cara untuk mengetahui dengan mata telanjang bagaimana ruangan itu melayang di udara. Ada 8 set eskalator jiwa dan ruang melayang ini, dan membentuk lingkaran di sekitar tempat itu. Ada platform melingkar di tengah aula dengan diameter setidaknya 30 meter. Itu tidak seluas panggung kompetisi Continental Elite Youth Soul Master Tournament, tapi itu cukup spektakuler. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari dunia bawah tanah. Ada banyak meja logam di atas panggung saat ini, dan cahaya berkedip dari waktu ke waktu. Ada beberapa meja logam di sekitar platform melingkar, dan lebih dari 100 meja logam di platform pusat. Beberapa meja besi sudah kosong. Ada deretan kursi beludru safir di sekitar panggung kompetisi, dan kursi itu penuh sesak dengan orang. Namun, mereka semua sangat pendiam, dan mereka dengan penuh perhatian memperhatikan orang-orang yang bekerja keras di meja logam. Perkiraan konservatif akan menempatkan jumlah orang yang hadir di lebih dari 2.000, dan orang bisa tahu dari pakaian dan aksesoris mereka bahwa mereka semua relatif kaya. Huo Yuhao telah menemukan dari Nana bahwa hanya ikan paus yang telah bertaruh lebih dari 10.000 koin jiwa emas yang dapat menonton pertandingan secara langsung. Warga biasa lainnya yang juga memasang taruhan hanya bisa menonton dari tempat taruhan luar organisasi bawah tanah ini. Ini hanyalah salah satu dari beberapa wilayah kompetisi, dan sudah ada beberapa ratus insinyur jiwa di bawah usia 30 tahun yang berpartisipasi dalam kontes. Kontes besar pasar gelap memang memikat. Maaf, berapa banyak orang dari Duswater Alliance yang berpartisipasi dalam kompetisi? Huo Yuhao bertanya kepada manajer yang memimpin. Pria paruh baya itu menjawab dengan hormat, kami memiliki total 264 insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam kompetisi. Kami akan memiliki 266 jika kami memasukkan kalian berdua. Beberapa dari insinyur jiwa ini sudah menyelesaikan proyek mereka. Kontes hari ini hanya babak kualifikasi, jadi kami hanya meminta peserta untuk membuat alat jiwa kelas 3 agar lulus penilaian. Tentu saja, Anda harus menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Lihat di sana, setiap meja insinyur jiwa memiliki jam pasir. Namun, hanya setengah dari jam pasir yang tersisa untuk beberapa insinyur jiwa terakhir yang bergabung dalam kontes, dan itu berarti Anda hanya memiliki sekitar 1 jam tersisa. Saya ingin tahu apakah Anda berdua akan memiliki cukup waktu. Huo Yuhao tersenyum, dan sudut mulutnya mengalir dengan percaya diri dan bangga. Cukup.
Dia berperan sebagai orang lain dan bukan dirinya sendiri, jadi dia mulai menyesuaikan sikap dan emosinya mulai saat ini dan seterusnya. Baik-baik saja maka, Huo Yuhao bertanya, biasanya tempat ini digunakan untuk apa? Lelang, pandangan waspada melintas di mata Menir itu. Apakah kalian belum pernah ke Golden Hall kami? Huo Yuhao melengkungkan sudut bibirnya dengan apatis dan berkata, tentu saja tidak. Keluargaku sangat kaya sehingga. Dia berhenti setelah ini, dan pandangan waspada yang sama muncul di matanya. Namun, tatapan waspada di matanya membuat pria paruh baya itu terlihat jauh lebih santai dari sebelumnya. Menir itu tersenyum tipis, dan semburat keanggunan terlihat di ekspresinya. Dia berkata dengan percaya diri, sayang sekali, kalau begitu. Tempat ini adalah pelelangan, dan ini adalah rumah lelang terbesar di Radiant City. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam lelang tingkat atas. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi. Anda akan diperlakukan seperti tamu terhormat. Mereka tiba di dekat pusat arena saat mereka berbicara, tapi seseorang menghalangi jalan mereka. Dua orang yang berpakaian sama dengan Menir mencegat mereka. Setelah beberapa percakapan singkat, salah satu dari dua pria yang menghalangi jalan mereka berkata, para peserta boleh masuk, tetapi semua orang harus menunggu di luar. Segera pasang taruhan Anda. Wang Dong'er mengangkat alisnya, tetapi Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Dong, Xiao Na, kalian berdua bisa keluar. Xiao Na akan memasang taruhan. Aku ingin tahu seperti apa peluangnya hari ini, Menir menjawab dengan jelas. Jika Anda bertaruh pada jumlah orang yang tepat untuk memenuhi syarat dan Anda melakukannya dengan benar, Anda akan menang 10 kali lipat dari taruhan Anda. Anda juga dapat memasang banyak taruhan, dan peluangnya berbeda untuk setiap opsi, Huo Yuhao terkejut. Tapi kami katakan sebelumnya bahwa kami bertaruh pada kami berdua untuk bisa lolos, Menir berkata dengan tenang, taruhan itu tidak mungkin, dan ini hanyalah babak kualifikasi. Namun, jumlah yang Anda kutip harus dipertaruhkan. Jika tidak, kalian tidak akan diizinkan untuk mengikuti kompetisi. Huo Yuhao sejenak terkejut. Kalian tidak pernah menyebutkan itu sebelumnya.